Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang berkata bohong. Kelompok kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari yang pertama ada Novtria Rahmadita, kedua Afifah Nur Rahma, ketiga Andini, keempat Arahma Fatria Pakandara, kelima Rebecca Gloverni, keenam Atia Dava, dan yang ketujuh Angel Febrianti. Baik, perkenalkan nama saya Rebecca Gloverni. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkata bohong dan strategi berkata bohong. Nah, berkata bohong. Orang itu seringkali menghadapi situasi di mana mereka harus menyatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur dengan maksud untuk menghindari diri dari menyakiti atau menyinggung orang lain, menghindari konflik, atau mempercepat atau memperlambat hubungan. Sebagai contoh, A dan B itu sepasang kekasih. Mereka ini menjalin hubungan jarak jauh. Nah, suatu ketika, si A harus menghadiri suatu event dan diharuskan membawa pasangan. Nah, karena A dan B ini terpaut jarak yang jauh, jadi si A ini ngajak temennya, yaitu si C, untuk pergi ke acara tersebut. Nah, terus beberapa hari kemudian, si B tiba-tiba datang ke rumah si A, nanya kenapa semenjak hari itu, hari yang si A datang ke event tadi, si A ini makin susah dihubungin. Selanjutnya, strategi berkata bohong. Strategi berkata bohong ini ada 3 strategi untuk menyelamatkan diri. Yang pertama, sepenuhnya kebohongan, yaitu memberi keterangan palsu dengan membuat cerita yang berbeda atau tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, kalau misalnya si B ini nanya, kamu hari itu kemana? Dan kenapa susah dihubungin akhir-akhir ini? Nah, si A ini bilang, iya hari itu aku beli novel, jadi akhir-akhir ini memang jarang main HP karena keasikan baca novel yang dibeli itu. Yang kedua, menyampaikan kebenaran namun tidak mengemukakan keseluruhan fakta atau menyembunyikan sebagian fakta. Contoh, si A ini bilang, oh iya hari itu aku pergi ke suatu event, tapi si A ini nggak bilang dia pergi sama siapa. Nah dia kan memang pergi ke suatu event, jadi dia memang tidak bohong, tapi tidak mengemukakan keseluruhan faktanya, kayak dia pergi sama siapa, kayak gitu. Nah yang ketiga, memberi jawaban yang samar-samar atau tidak jelas. Contoh, si A ini bilang, oh iya waktu kamu lagi telepon lagi nggak megang HP, udah kayak gitu aja. Nah itu kan nggak jelas ya. Nah, ketiga strategi tersebut termasuk ke dalam kategori kebohongan atau deception, yaitu pesan dikirim secara sadar untuk menciptakan suatu kepercayaan atau kesimpulan yang salah pada diri penerimanya. Nah, kebohongan ini manipulasi yang disengaja terhadap informasi, perilaku, dan gambaran diri atau image dengan maksud mengarahkan orang lain pada suatu kepercayaan atau suatu kesimpulan yang salah. Ketika seseorang itu berkata bohong, orang itu membutuhkan suatu strategi untuk berbohong yang disebut dengan perilaku strategis, dengan maksud agar kebohongan yang dia ucapkan itu lebih meyakinkan. Nah, perilaku strategis ini membuat kebenaran informasi menjadi menyimpang, tidak lengkap, tidak berhubungan satu sama lain, tidak jelas, dan tidak langsung. Nah, tanda-tanda kebohongan itu dapat dilihat dari perilaku nonverbalnya, seperti ekspresi muka, suaranya tiba-tiba pas lagi ngomong ini dia kayak ngegantung, atau bergetar seperti gugup, terus dia tidak menatap lawan bicaranya, dan lainnya. Penerima pesan dapat mendeteksi adanya suatu kebohongan, dan si pembohong ini berupaya untuk melihat tanda-tanda kecurigaan dari pihak penerimanya. Proses ini berlangsung saat keduanya bergantian saling mengamati satu dengan yang lain, dan hingga akhirnya si penerima ini bisa narik kesimpulan si pembohong ini beneran bohong atau enggak, terus kecurigaannya terhadap si pembohong ini terbukti atau tidak.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Terima kasih. Baiklah, saya Angel, saya akan menjelaskan penjelasan dari Rebecca. Dengan demikian, kebohongan merupakan proses interaksi, di mana pembohong akan terlebih dahulu melihat reaksi penerima pesan, apakah ia mendeteksi adanya kebohongan ataukah tidak, sebelum pembohong melanjutkan kebohongan berikutnya. Di sini terdapat fungsi teori kebohongan interpersonal, yaitu untuk menjelaskan interaksi antara pembohong dengan orang yang mendeteksi kebohongan. Dalam hal ini, pembohong akan memanipulasi informasi yang disampaikannya untuk menciptakan pesan yang logis dan menyampaikannya seolah-olah ia tulus. Ia juga memperhatikan respon lawan dan mempersiapkan diri bila dicurigai. Nah, kecurigaan dan kecemasan muncul dalam bentuk perilaku nonverbal yang didasari pembohong. Hal ini disebut leakage menurut Bullard dan Burgon. Misalnya, Anda dapat mengatur suara dan raut wajah Anda secara sempurna untuk mendukung kebohongan Anda. Tetapi, kaki dan tangan Anda yang bergetar tidak dapat memungkiri bahwa Anda sedang cemas dan patut untuk dicurigai. Kemudian, harapan berperan penting dalam situasi kebohongan. Mengapa? Karena ketika harapan penerima pesan dilanggar, maka kecurigaan mereka akan meningkat, sehingga kebohongan akan lebih cepat diketahui. Begitu pula ketika harapan pengirim pesan bohong dilanggar, maka kecemasannya untuk ketahuan juga meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi proses ini. Salah satunya adalah interaktivitas. Interaktivitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa cepat peningkatan kecemasan dan kecurigaan. Hal ini bisa diatasi dengan berbicara face-to-face atau menelpon. Interaktivitas juga meningkatkan derajat kedekatan psikologis antara para komunikator, sehingga semakin besar akses yang dimiliki, maka semakin banyak data kognitif yang dimiliki untuk menilai niat dan kecurigaan orang lain. Kesimpulannya yaitu kecurigaan akan lebih cepat muncul karena adanya kedekatan. Namun, para peneliti juga menunjukkan bahwa hal sebaliknya juga dapat terjadi. Kedekatan dapat menyebabkan kita merasa lebih terlibat dengan orang lain yang melemahkan rasa curiga kita, sehingga kebohongan akan lebih sulit untuk dideteksi. Akibat adanya sebuah hubungan yang dekat antar komunikator, kita cenderung memiliki harapan mengenai apa yang akan kita lihat. Hal inilah yang biasa disebut sebagai truth bias. Sebagai contoh pada pasangan suami istri, mereka biasanya tidak mengharapkan kebohongan dari pasangannya. Maka ketika mereka mengetahui pasangannya berselingkuh, mereka akan merasa hancur karena mereka tidak sensitif terhadap kebohongan. Kemudian terdapat juga yang namanya lie bias. Lie bias ini memperkuat kecurigaan kita dan membuat kita tidak mudah percaya karena kita selalu mencurigai orang lain itu sedang berbohong. Lalu dua faktor lainnya yang mempengaruhi proses kebohongan dan deteksinya adalah motivasi dan keahlian. Ketika motivasi untuk berbohong tinggi, maka keinginan untuk berbohong melebihi kecemasan untuk ketahuan. Jika penerima pesan mengetahui kebohongan itu, maka kecurigaannya juga akan ditingkatkan. Sebagian orang ahli dalam berbohong karena mereka dapat bersandiwara. Maka, orang yang dapat berbohong dengan baik hanya dapat diatasi oleh orang yang memiliki kemampuan mendeteksi kebohongan dengan sangat baik pula. Sebagai komunikator, kita tidak boleh lupa menjalankan perilaku strategis yang berupa kontrol terhadap informasi, perilaku, dan gambaran diri kita, dan non-strategis, yaitu perilaku yang tidak bisa kita kontrol, karena terkadang dapat diketahui oleh penerima pesan. Sehingga dalam situasi interaktif, kita biasanya seringkali memperlamah perilaku non-strategis kita, sehingga kita menjadi lebih sulit untuk mengetahui adanya kebohongan. Dan perlu diingat bahwa orang yang berbohong untuk kepentingan pribadi
akan lebih sulit menutupi kebohongannya daripada berbohong untuk kepentingan orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, materi kedua itu asumsi teori yang akan dibawakan oleh saya, Afifah Nurrahmaria Dunisa, dan rekan saya, Andini. Baiklah, saya akan menjelaskan asumsi teori. Dalam menjelaskan teorinya, Baller and Bargen mengemukakan sejumlah proposisi atau pernyataan yang menjadi dasar atau fondasi dari teori kebohongan interpersonal yang mereka kemukakan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dipikirkan orang yang berbohong dan lawan bicaranya yang berkata jujur adalah bervariasi atau berbeda-beda, bergantung pada jumlah atau intensitas interaksi di antara keduanya dan situasi yang tengah dihadapi. Yang kedua, apa yang dipikirkan orang yang berbohong dan lawan bicaranya adalah bervariasi atau berbeda-beda, bergantung pada seberapa jauh mereka saling mengenal dan saling menyukai satu sama lain. Lalu, yang ketiga, pembohong lebih sering melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan rencana dan strategi atau strategic move, namun lebih sering melakukan kebocoran dari lawan bicaranya yang berkata jujur. Yang keempat, dengan semakin meningkatnya interaksi, pembohong lebih banyak melakukan tindakan berdasarkan strategi atau tindakan strategis dan semakin sedikit melakukan kebocoran petunjuk nonverbal. Lalu, yang kelima, harapan pembohong dan lawan bicaranya terhadap kejujuran atau bias kebenaran terkait secara positif dengan tingkat interaksi dan keakraban di antara keduanya. Yang keenam, kekhawatiran pembohong ketahuan dan tindakan strategis yang digunakannya akan berkurang ketika bias kebenaran meningkat, begitu pula keadaan sebaliknya. Selanjutnya, yang ketujuh, motivasi itu mempengaruhi tindakan strategis dan kebocoran. Jadi ada dua, itu yang pertama, orang yang berbohong bagi keuntungan diri sendiri akan melakukan lebih banyak tindakan strategis, namun menunjukkan lebih banyak juga kebocoran. Lalu, yang kedua, cara orang bereaksi itu bergantung pada kepentingan relatif, hubungan, dan kecurigaan awal mereka. Lalu selanjutnya, yang kedelapan, itu dengan semakin meningkatnya keakraban, pembohong semakin takut ketahuan, melakukan lebih banyak tindakan strategis, dan menunjukkan lebih banyak kebocoran. Lalu, yang kesembilan, orang yang sudah terbiasa berbohong atau skill deceivers itu tampak lebih dipercaya, karena mereka tuh melakukan lebih banyak tindakan strategis dan menunjukkan lebih sedikit kebocoran daripada pembohong yang tidak terlatih. Baiklah, untuk asumsi teori yang ke-10 hingga ke-18 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andini. Selanjutnya, kredibilitas pembohong di mata lawan bicara berhubungan secara positif dengan tingkat interaksi di antara keduanya dan juga keterampilan berbicara orang yang berbohong. Dengan kata lain, semakin tinggi interaksi di antara keduanya dan juga semakin tinggi keterampilan berbicara orang yang berbohong, maka semakin tinggi tingkat kredibilitasnya. Kemampuan lawan bicara untuk menandai adanya kebohongan berkurang, manakala tingkat interaksi di antara keduanya dan keterampilan komunikasi orang yang berbohong meningkat. Terdapat hubungan negatif antara kemampuan menandai adanya kebohongan dengan tingkat interaksi dan keterampilan berkomunikasi. 12. Kecurigaan lawan bicara terlihat ketika mereka melakukan tindakan strategis dan melakukan kebocoran. Selanjutnya, kecurigaan pembohong bahwa kebohongannya diketahui meningkat jika lawan bicara menunjukkan perilaku tidak terduga. Nah, misalnya menunjukkan ketidakpercayaan, keraguan, dan meminta lebih banyak keterangan. 14.
kecurigaan bahwa kebohongannya diketahui akan meningkatkan tindakan strategis dan kebocoran di pihak pembohong. Selanjutnya 15. Bagaimana kebohongan dan kecurigaan ditunjukkan dalam suatu interaksi tertentu berbeda-beda sepanjang waktu. 16. Dalam interaksi di mana salah satu pihak berbohong, respon yang diberikan disesuaikan dengan tanggapan yang diterima. 17. Ketika percakapan selesai, tingkat akurasi orang terhadap adanya kebohongan, penilaian terhadap kredibilitas pembohong, dan bias kebenaran tergantung pada tindakan strategis pembohong yang paling akhir, kebocoran yang terjadi, dan juga kemampuan mendengarkan lawan bicara dan sisa kecurigaan. Dan yang terakhir, 18. Ketika pembicaraan selesai, penilaian keberhasilan pembohong ditentukan oleh reaksi akhir lawan bicara dan persepsi pembohong terhadap masih adanya kecurigaan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kebohongan dilakukan dengan cara memanipulasi informasi melalui tindakan pemalsuan, penyembunyian, dan pengaburan melalui kata-kata yang diucapkan. Dalam hal ini, Buller and Bergen memberikan perhatian pada motif yang menjadi dasar orang berbohong. Menurut mereka, kebohongan dilakukan atas 3 tujuan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Dan yang ketiga, untuk menyelamatkan muka atau menjaga gambaran diri salah satu atau kedua belah pihak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atia Dava dan saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri orang berbohong. Nah, sebenarnya untuk mengetahui apakah lawan bicara kita itu berbohong atau tidak, itu tidak mudah karena orang yang berbohong sendiri sudah memiliki rencana dan strategi loh. Ayo kita pelajari strateginya. Menurut para ahli, ada 4 ciri orang yang berbicara bohong melalui serangkaian tindakan strategi yang dilakukannya. Yang pertama, tidak pasti dan kabur. Jadi, orang yang berbohong biasanya memberikan keterangan atau informasi yang tidak pasti atau kabur. Contohnya, jadi ada pasangan nih, A dan B yang kuliah di kota yang berbeda. Lalu, tiba-tiba B datang ke rumah A dan mengejutkan A. B bilang sama A, dia sebenarnya mau ngasih tahu A kalau B ingin datang ke rumah A, tapi si A malah nggak angkat telepon dari B. Lalu, B bertanya kepada A, kamu pergi kemana sih? Ternyata A waktu malam minggu itu lagi jalan sama cewek lain, makanya dia tidak angkat telepon dari B. Nah, untuk menutupi kebohongannya, A lebih memilih menjawab pertanyaan dari B itu dengan singkat dan tidak serius sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan dari B. Tapi, kalau A jawab dengan, iya nih aku ketiduran, itu akan menjadi jelas dan pasti akan menimbulkan pertanyaan lain. Jadi, A lebih memilih menjawab tidak pasti dan kabur. Lalu yang kedua, ada tidak segera, tidak menjawab, dan menarik diri. Jika B tadi tiba-tiba muncul di depan rumah A dan bertanya kepada A, mengapa ia tidak menjawab panggilannya, maka akan muncul pada diri A untuk menolak menjawab atau melarikan diri dari situasi yang tengah dihadapinya itu. Nah, keinginan untuk keluar dari situasi atau menarik diri dari keadaan itu seringkali terwujud dalam tindakan nonverbal. Contohnya, mungkin A akan pergi ke dapur untuk membuat minuman atau duduk menjauh. Nah, selain itu, A tidak akan segera atau langsung menjawab pertanyaan, namun diam untuk beberapa saat dan selalu terdapat jeda setiap kali A menyampaikan keterangannya. Dan yang ketiga, ada pemisahan. Pemisahan adalah tindakan strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk membuat jarak antara diri pembohong dengan apa yang telah dilakukannya. Contohnya itu, misal nih, A itu harus terpaksa terus terang kepada B mengenai apa yang dilakukan pada malam minggu. Maka, ia cenderung memilih kata-kata atau kalimat yang berupaya mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Atau dengan kata lain, A cenderung untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Nah, dalam hal ini, terdapat 3 bentuk upaya untuk membuat jarak antara diri pembohong dengan apa yang telah dilakukannya, yaitu yang pertama referensi kelompok, yang kedua leveler, dan yang ketiga modifikasi.
Nah, referensi kelompok sendiri adalah upaya yang dilakukan individu untuk menjadikan kelompok sebagai alasan untuk melakukan kebohongan. Misalnya nih, A itu bilang ke B, aku ini diajak teman-teman dan kita semuanya pergi ke acara itu. Nah, jawaban ini merupakan upaya untuk membagi atau menyebarkan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi seakan-akan A tidak memiliki pilihan lain karena semua anggota kelompoknya itu pergi. Nah, yang kedua ada leveler atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa orang tidak memiliki pilihan lain sebagai individu ketika menghadapi situasi tertentu. Misalnya nih, A itu bilang ke B, kan setiap orang itu perlu keluar rumah deh waktu malam minggu. Nah, ini merupakan upaya untuk menghilangkan hak untuk memiliki pilihan sebagai individu yang disebabkan semua orang pergi. Nah, yang terakhir ada modifikasi atau modifier, yang berarti downplay the intensity of unwelcome news atau mengecilkan intensitas informasi yang tidak disukai. Nah, misalnya itu A itu bilang ke B, saya kok rasanya bosan kalau setiap malam minggu itu harus di rumah. Nah, dalam hal ini A ingin mengatakan bahwa keluar rumah malam minggu adalah hal yang biasa, sepele dan bukan masalah besar. Dengan demikian, semua konstruksi bahasa yang digunakan sebagai mana contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya pemisahan hubungan antara individu dan tindakannya untuk berbohong. Lalu yang keempat, ada perilaku menjaga reputasi dan hubungan. Nah, jika orang terbiasa berbohong, mereka biasanya menyadari bahwa kebocoran perilaku nonverbal mereka dapat memberikan petunjuk atau tanda bahwa perkataan mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Nih misalnya, A berkata, enggak kok, dengan gerakan nonverbal seperti terlalu banyak menggeleng, suara bergetar, dan mengeluarkan banyak keringat. Nah, maka B dapat menyadari adanya indikasi kebohongan yang dilakukan oleh A. Nah, lanjut, kebohongan yang diketahui dapat merusak reputasi orang yang berbohong dan dapat mengancam hubungan mereka. Dan karenanya, mereka berusaha menekan atau menyembunyikan petunjuk tubuh yang dapat memberikan isyarat adanya kebohongan. Misalnya nih, berusaha untuk tidak terlihat gugup agar hubungannya tidak mengalami perpecahan. Nah, biasanya orang yang bohong ini berupaya untuk menutupi kebohongannya dengan reaksi-reaksi yang mereka buat nih. Tapi karena mereka merasa kurang, akhirnya mereka berupaya sebaik mungkin untuk menutupi kebohongannya. Kayak misalnya, mereka melakukan seolah-olah berperilaku tulus ke orang lain. Nah, lanjut, menurut Buller dan Burgon, perilaku rekayasa akan semakin meningkat manakala yang pertama, terjadi interaksi yang tinggi antara pembohong dan lawan bicaranya. Yang kedua, masing-masing telah saling mengenal baik satu sama lainnya gitu. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena biasanya orang yang melakukan kebohongan itu akan menganggap orang terdekatnya tidak akan berbohong kepadanya gitu kan. Jadi, orang yang udah mengenal baik biasanya akan menaruh kepercayaan itu satu sama lain gitu. Yang ketiga, adanya kekhawatiran kebohongan yang akan diketahui. Nah, biasanya karena dia khawatir ketahuan, maka ia akan meningkatkan lagi nih perilaku rekayasanya biar bohongnya ini gak ketahuan gitu. Yang keempat, ketika motivasi pembohong adalah kepentingan dirinya sendiri. Jadi ada beberapa orang yang cenderung berbohong untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang kelima, ketika pembohong memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, maka itu dapat menjadi peningkatan perilaku rekayasa ketika mereka berbohong. Nah, selanjutnya ada kebocoran, yaitu kebenaran yang terungkap. Menurut Zuckerman, kebocoran terjadi karena yang pertama, upaya pembohong untuk mengontrol aliran informasi terkesan sangat rapi dan mulus. Sementara informasi non-strategis biasanya bocor bersamaan dengan informasi strategis. Dengan kata lain, munculnya kebocoran yang bersifat non-strategis selalu membutuhkan tindakan strategis. Jadi, semakin besar informasi strategis yang ditunjukkan, maka semakin banyak pula informasi non-strategis yang akan diketahui atau bocor. Yang kedua, ada kegelisahan yang timbul dari kebohongan. Kebohongan cenderung menimbulkan kegelisahan yang dapat mengakibatkan kebocoran nonverbal. Yang ketiga, ada perasaan bersalah dan cemas. Nah, pembohong biasanya didominasi perasaan bersalah dan cemas yang merupakan perasaan yang tidak disukai, sehingga mudah menimbulkan kebocoran. Dan yang terakhir, kebohongan melibatkan faktor kognitif
yang bersifat kompleks yang dapat membebani otak di luar kapasitas kemampuannya. Dan hal ini dapat menimbulkan perilaku yang tidak terkontrol. Nah, itulah tadi penyebab dari kebocoran menurut Zuckerman. Nah, studi yang dilakukan Zuckerman menghasilkan penjelasan mengenai beberapa indikasi dari perilaku nonverbal yang tidak terkontrol atau bocor, yang biasanya muncul menyertai kebohongan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi kedipan mata yang meningkat dan pupil mata yang semakin membesar. Yang kedua, gerakan tangan yang tidak terarah. Yang ketiga, sering melakukan kesalahan ucapan, misalnya kesalahan pada tata bahasa, pengulangan kata atau repetisi, dan kesalahan penyebutan. Yang keempat, adanya keraguan dalam ucapan, misalnya menghentikan ucapan secara tiba-tiba atau tampak seperti tengah berpikir dalam mengeluarkan bunyi dan seterusnya. Selanjutnya, ada vibrasi atau getaran suara yang semakin meninggi. Dan yang terakhir, adanya perbedaan antara tanda verbal dan nonverbal yang semakin meningkat. Selanjutnya, kita akan mengenal truth bias. Nah, selama kita tidak merasa curiga dan tidak menangkap adanya tanda kebohongan, maka informasi yang diterima akan dinilai sebagai benar. Namun, kebenaran tersebut mengandung penyimpangan atau bias. Hal ini sering disebut dengan bias atau penyimpangan kebenaran. Itulah tadi yang dimaksud dengan truth bias. Pada contohnya, misal apapun yang dikatakan A kepada pasangan itu B mengenai aktivitasnya di malam minggu, maka si B tidak akan terlalu sulit untuk mempercayainya. Lalu, mengapa orang mudah dibohongi? Jawabannya yang pertama, kebohongan memiliki konsekuensi dan risiko bagi munculnya konflik dan kekacauan. Sifat manusia adalah tidak suka terlibat dalam konflik dan kekacauan yang akan menyusahkan dirinya. Tidak seorang pun di dunia ini yang suka terlibat dalam kesusahan. Maka wajarlah jika orang cenderung untuk berkata jujur dan ia akan menganggap orang lain akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, yaitu harapan yang dimiliki seseorang bahwa orang lain berkata benar dan jujur merupakan jalan pintas bagi individu untuk menyeleksi berbagai informasi yang jumlahnya sangat banyak. Kondisi mental untuk menempuh jalan pintas ini disebut dengan cognitive heuristic. Dalam percakapan, terjadi tukar-menukar informasi yang jumlahnya sangat banyak, sementara waktu yang tersedia sangat terbatas. Buller dan Burgon menegaskan bahwa orang yang saling mengenal dan menyukai satu sama lain memiliki kecenderungan untuk menekan atau menepis munculnya keraguan diri terhadap kebenaran ucapan lawan bicara. Nah, di sini maksudnya orang cenderung lebih mempercayai perkataan dari orang yang dekat dengannya dan membuat tingkat kecurigaan yang rendah. Lalu, dalam keraguan, orang lebih suka menggali lebih banyak informasi dengan cara yang halus. Orang pada umumnya cenderung untuk menghindar dari konfrontasi langsung ketika mereka merasa curiga terhadap kejujuran perkataan orang lain. Nah, kita jarang melihat orang dengan serta-merta mengatakan, "Kamu bohong ya?" kepada orang lain, terlebih apabila orang tersebut belum dikenal. Dalam hal ini, orang yang merasa lawan bicaranya berbohong berupaya untuk membuktikan kebenaran dugaannya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk menguji pernyataan yang dinilainya bohong itu. Jadi, orang lebih suka menggali lebih banyak informasi dengan cara halus daripada secara terang-terangan menentang pernyataan atau informasi yang diduganya mengandung kebohongan. Namun, sebaliknya, ada teori pula yang menemukan bahwa proses interaksi yang berlanjut dapat mengakibatkan orang menjadi tidak sadar atau melupakan kecurigaan awalnya sendiri dan bahkan secara tidak sadar menerima kebohongan tersebut. Pembohong biasanya memiliki perasaan lebih tajam dalam mendeteksi munculnya kecurigaan pada diri lawan bicaranya yang berkata jujur. Mengapa? Nah, hal ini disebabkan pembohong itu lebih terencana dalam melaksanakan perilaku strategisnya
dan memiliki motivasi lebih besar untuk melakukannya. Selain itu, ia akan menanggung kerugian yang lebih besar jika kebohongannya itu diketahui. Tidak mengherankan, segera setelah melihat adanya tanda keraguan pada diri lawan bicaranya, pembohong biasanya dengan cepat mengubah perilaku dalam upaya untuk menghilangkan ketidakpercayaan lawan bicaranya. Nah, pembohong juga seringkali melakukan resiprokasi, yaitu tindakan menanggapi atau membalas, baik perasaan dan tingkah laku, dari orang yang akan menjadi korban kebohongannya tersebut. Atau dengan kata lain, resiprokasi itu adalah proses menyesuaikan perilaku komunikasi dengan perilaku lawan bicaranya. Jadi, jika lawan bicara menunjukkan keterlibatan dalam percakapan melalui ucapan yang bersemangat dengan posisi tubuh yang condong ke depan, maka pembohong akan melakukan hal yang sama. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.